Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helva Desri, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Kebidanan Program D3 Stikis Adila di Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu promosi kesehatan. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya yaitu pengajaran. Sistem pengajaran yang saya anut yaitu sistem DEI, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery itu sendiri merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Sedangkan interaction merupakan interaksi saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya asesmen. Asesmen yaitu merupakan pemberian tugas pada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa tersebut. Sebelum masuk sistem pengajaran yang saya anut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya bawakan. Jadi mata kuliah yang saya bawakan adalah promosi kesehatan. Mata kuliah ini dibagi menjadi mata kuliah teori dan praktik. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi D3 Kebidanan. Promosi kesehatan merupakan mata kuliah yang berisi pokok-pokok bahasan yang memberikan pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan. Tujuan mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan kebidanan pada individu, keluarga, dan kelompok. Mata kuliah ini berada di semester 4 dengan bobot SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Selanjutnya, saya akan memasuki aspek delivery. Sebelum saya melanjutkan aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan saya bawakan, saya harus menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan ini akan menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK. Dan CPMK menurunkan sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi, yaitu memberikan asuhan kebidanan atau care provider pada masa kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, bayi dan balita pada kondisi normal, melakukan deteksi dini, penanganan kegawat daruratan melalui pemberdayaan perempuan dengan pendekatan keluarga sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik profesi di komunitas. Adapun capaian pembelajaran tersebut yaitu sikap yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Penguasaan pengetahuan yang pertama, menguasai konsep dasar kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan perempuan, ibu dan anak. Yang kedua, menguasai konsep teoritis ilmu komunikasi dalam asuhan kebidanan. Keterampilan umum yaitu mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Keterampilan khusus yaitu melaksanakan promosi dan KIE yang berkaitan dengan kesehatan ibu, anak. Selanjutnya, dari sub CPMK kemudian dibagi menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian, dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering dikenal dengan CPMK menjadi 4 bagian. CPMK yang pertama, memahami pengertian, upaya, dan area tindakan promosi kesehatan. Kedua, menjelaskan strategi pendekatan promosi kesehatan. Ketiga, memahami perencanaan promosi kesehatan. Dan yang keempat, mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan kebidanan pada individu, keluarga, dan kelompok. Selanjutnya dari CPMK akan dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung CPMK tersebut. Sub CPMK tersebut terbagi menjadi 8 bagian. Bagian yang pertama berisi konsep dasar promosi kesehatan. Kedua, peran bidan dalam promosi kesehatan. Ketiga, upaya dan lingkup promosi kesehatan. Keempat, strategi pendekatan promosi kesehatan. Kelima, pendekatan promosi kesehatan.
Keenam, metode dan media promosi kesehatan. Ketujuh, perencanaan promosi kesehatan. Kedelapan, konsep monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Dan untuk mendukung kegiatan belajar di kelas, saya menggunakan berbagai literatur yang mendukung berbagai materi yang akan dibawakan di dalam kelas. Itulah mode delivery yang saya sampaikan pada proses pengajaran yang telah saya bawakan. Selanjutnya, saya akan masuk ke aspek interaction. Adapun sistem interaction yang saya terapkan di kelas yaitu sistem student learning atau sering dikenal dengan sistem SCL. Sistem SCL merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga akan mengembangkan minat dari mahasiswa tersebut menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran interaktif atau lebih dikenal dengan interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas atau pembawaan seorang dosen di dalam kelas dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa guna meminta pendapat dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, yaitu team pair share, berdiskusi dengan mengangkat tema tertentu yang kemudian akan dipresentasikan oleh mahasiswa di depan kelas. Yang ketiga, studi kasus atau base case study, yaitu dengan cara mengambil berbagai kasus sebagai contoh sebagai seorang bidan memberikan promosi kesehatan tentang ASI eksklusif. Adapun platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas yaitu Google Classroom, tatap muka secara langsung, WhatsApp. Itulah model interaction yang saya gunakan dalam kelas pada model pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita akan masuk pada sistem atau aspek assessment. Aspek assessment yang akan saya lakukan yaitu penilaian kepada mahasiswa secara objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Poin penilaian yang saya terapkan yaitu kuis 10%, keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif kepada mahasiswa itu sendiri untuk mengukur kemampuannya secara mandiri. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring atau tatap muka. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu promosi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pagi ini? Sehat? Sehat. Tetap semangat? Semangat. Harus semangat. Kita membahas mengenai Strategi promosi kesehatan. Oke, kemarin di strategi promosi kesehatan ada 3 strategi yang kita lakukan ya dalam promosi kesehatan. Strategi
Bacakan materi tentang metode dan media promosi kesehatan. Media promosi kesehatan. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Secara harfiah dalam bahasa Arab, media berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi. Alat peraga yang digunakan secara baik memberikan keuntungan antara lain yang pertama dapat menghindari kesalahan pengertian atau pemahaman atau salah tafsir. Yang kedua, dapat memperjelas apa yang diterangkan dan dapat lebih mudah ditangkap. Dan yang ketiga, apa yang diterangkan akan lebih lama diingat. Yang keempat, dapat menarik serta memusatkan perhatian. Yang terakhir, dapat memberi dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan. Tujuan media promosi. Yang pertama, dapat mempermudah penyampaian informasi. Yang kedua, dapat menghindari kesalahan persepsi. Yang ketiga, dapat memperjelas informasi. Yang keempat, media dapat mempermudah pengertian. Yang terakhir, media dapat memperlancar komunikasi. Kemudian ada langkah-langkah penetapan media. Langkah-langkah dalam merancang pengembangan media promosi kesehatan. Yang pertama, menetapkan tujuan harus realistis dan jelas. Penetapan tujuan merupakan dasar untuk merancang media promosi dan merancang evaluasi. Yang kedua, menetapkan segmentasi sasaran. Tujuannya antara lain, yang pertama, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, memberikan kepuasan pada masing-masing segmen. Yang ketiga, menentukan ketersediaan jumlah dan jangkauan produk. Yang keempat, serta menghitung jenis dan penempatan media. Yang kelima, memposisikan pesan atau positioning, suatu proses atau upaya menetapkan suatu produk perusahaan. Selanjutnya, pesan dan imbauan dalam pesan medis. Dalam media promosi, pesan dimaksudkan untuk memengaruhi orang lain dan menghimbau agar mereka menerima dan melaksanakan gagasan kita. Yang pertama, imbauan rasionalisme. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk rasional. Yang kedua, imbauan emosional. Contohnya, hal ini didasarkan pada anggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk rasional. Yang ketiga, imbauan ganjaran. Hati-hati menggunakan himbauan dengan pesan yang menimbulkan ketakutan. Pesan ini akan efektif bila digunakan pada orang yang memiliki tingkat kecemasan tinggi. Namun, sebagai orang yang mempunyai kepribadian kuat, justru tidak takut dengan himbauan semacam ini. Yang keempat, pesan dengan himbauan ganjaran dimaksudkan menjadi sesuatu yang diperlukan dan diinginkan oleh si penerima pesan. Teknik semacam ini cukup masuk akal karena pada kenyataannya orang akan lebih banyak mengubah perilakunya bila akan memperoleh imbalan, terutama materi yang cukup. Yang kelima, imbauan motivasional. Pesan ini dengan menggunakan bahasa imbauan motivasi yang menyentuh sisi internal penerima pesan. Manusia dapat digerakkan lewat dorongan kebutuhan biologis seperti lapar, haus, keselamatan, tetapi juga lewat dorongan psikologis seperti kasih sayang, keagamaan, prestasi, dan lain-lain. Macam-macam metode dan media promosi kesehatan. Menurut Ismania 2010, terdapat 9 metode pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pilihan dalam pemberian promosi kesehatan. Antara lain, metode bercakap-cakap, metode demonstrasi, metode bermain peran, metode berian tugas, metode praktek langsung, metode bercerita, metode
Lanjutannya, di sini ada media cetak. Keunggulan media cetak sebagai media promosi adalah dapat bertahan lama. Misalnya, sebuah majalah tidak akan langsung dibuang jika sudah tidak dibaca. Pembeli biasanya masih menyimpan majalah untuk dijadikan referensi sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini berarti produk juga masih terus bisa diakses. Kekurangan media cetak adalah hanya dapat berupa teks dan gambar. Karena murah, bahkan cenderung gratis. Setelah itu ada media promosi outdoor. Keunggulan media outdoor adalah dapat dijangkau masyarakat dengan mudah. Siapapun yang melintas dapat melihat iklan produk Anda. Kekurangannya, jangkauan hanya terbatas dari tempat tertentu. Anda harus benar-benar memastikan lokasi pemasangan media promosi sudah tepat. Selain itu, media ini juga hanya dapat menggunakan teks dan gambar. Jadi, tadi materi dari kelompok 2 telah disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan yang dibuka untuk 3 orang terlebih dahulu. Adakah yang ingin bertanya? Baik, Inggit. Izin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan metode bermain peran dan memberikan contohnya? Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Putri Wulandari. Dalam langkah-langkah penempatan media itu ada tujuan segmentasi, segmentasi sasaran. Salah satunya itu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Nah, maksudnya dari pelayanan sebaik-baiknya itu seperti apa ya dari segmentasi sasaran tersebut? Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Helen. Izin bertanya, tadi kan ada yang menurut Ismaniar ya. Ismaniar itu metode bernyanyi, itu biasanya dilakukan di dalam kegiatan apa ya? Kalau bisa berikan contohnya. Terima kasih. Di sini izinkan kami untuk berdiskusi beberapa menit. Penggunaan alat peraga atau media, ya, karena dengan berbagai macam media atau metode tadi, pemahaman dari seseorang yang menangkap tadi itu berbeda-beda. Ini bisa dilihat dari kerucut ini, ya, bahwa kalau kita hanya membaca itu hanya 10% yang akan kita pahami. Kalau kita dengar itu 20%. Kalau kita lihat 30%. Tadi kita baca buku. Cuma 10% yang bisa. Tapi kalau kita tambah dengan ada orang tadi, ya, yang menceritakan atau menyampaikan, itu akan bertambah. Kita baca, oh iya itu tadi yang saya dengar. Saya baca tadi. Akan bertambah menjadi 20%. Kita lihat, ya itu 30%. Lihat dan dengar audiovisual itu 40%. Yang kita sampaikan, berarti kalau kita menyampaikan berarti kita sudah memahami, gitu kan? Itu 70%, katakan dan lakukan. Itu 90%. Karena memang sulit untuk mencapai 100% atau sempurna, ya. Karena kalau di dunia ini sempurna hanya milik Allah. Oke. Nah, ini dari intensitas alat peraga, ya. Dari kerucut Elgar, bahwa di sini ada pameran dan museum, percontohan, lambang kata, pengalaman, dramatis, lambang visual, gambar hidup, pengalaman tiruan, televisi, dharma wisata, pengalaman langsung dan bertujuan gambar kita bermakan rekaman dan radio. Kira-kira yang nomor 1 yang mana?
dengan lambang kata itu paling rendah, ya. Pengalaman langsung dan bertujuan, jadi kita melakukan langsung, ya. Seperti kita misalnya mau menyampaikan mengenai cara cuci tangan tadi. Dengan kata-kata nih, nanti cuci tangan ambil sabun ya, taruh di telapak tangan. Habis itu gosok-gosok telapak tangan. Udah digosok-gosok telapak tangan, jangan lupa punggung tangan. Habis punggung tangan sela-sela jari, ya kan? Terus itu apa namanya sela-sela jempol, ya kan? Terus ujung-ujung jari, ujung kuku. Kira-kira lebih efektif mana dengan ayo, ini saya peragakan, saya demonstrasikan seperti ini, ya kan? Terus kamu melakukan langsung. Kira-kira yang mana pemahaman yang akan lebih cepat? Melakukan langsung sendiri. Jadi kalau yang abstrak itu hanya sedikit. Oke, ini tadi sudah. Pesan Gramedia harus memfokuskan perhatian pada pesannya, ya. Klarifikasi pesan, menciptakan kepercayaan. Jadi kita misalnya mau mengiklankan mengenai sabun Lifebuoy adalah sabun pembunuh kuman, ya. Sehingga kalau kamu menyampaikan sabun Lifebuoy adalah sabun pembunuh kuman, itu sabun harus dipercaya, ada sabunnya, mudah didapat di masyarakat. Jangan kamu bilang sabun Lifebuoy sabun pembunuh kuman, mana? Gitu kan buktinya, karena sabunnya tidak ada, tidak mudah untuk kita dapatkan. Mengkomunikasikan keuntungan tadi, ya, bahwa sabun Lifebuoy bisa membunuh kuman, menjaga kesegaran sepanjang hari. Memastikan konsistensinya, maksudnya gimana? Oke, jadi pesannya mau kamu sampaikan melalui televisi, mau kamu sampaikan menggunakan selebaran, mau kamu sampaikan menggunakan stiker, ya, pesannya tetap sama, bahwa sabun Lifebuoy adalah sabun pembunuh kuman. Jangan kamu nanti di televisi sabun Lifebuoy sabun pembunuh kuman, nanti di stiker sabun Lifebuoy sabun membuat putih. Nanti di selebaran kamu buat sabun Lifebuoy adalah sabun kecantikan. Jadi konsisten. Kalau namanya sabun tadi tujuan kamu sabun Lifebuoy mengenalkan dia sabun pembunuh kuman, ya pembunuh kuman mau kamu letakkan di mana saja. Ya, kata to the heart and head. Jadi pesan ini harus bisa, ya, masuk ke dalam akal dan pikiran dari seseorang. Call to action, mengajak seseorang untuk melakukan. Himbauan dalam pesan. Ada himbauan rasional tadi, ya, bahwa manusia adalah manusia yang rasional, sehingga himbauannya harus masuk akal. Emosional juga bisa menggugah dari emosi seseorang untuk melakukan itu, dan harus yang rasional yang disampaikan. Himbauan ketakutan, ya, ini akan sangat bermakna jika kita sampaikan kepada orang-orang yang memang memiliki tingkat ketakutan tinggi. Tapi kalau orang yang tidak memiliki ketakutan, yang pemberani, gitu kan, himbauan ketakutan ini tidak efektif, tidak berlaku, ya. Himbauan ganjaran, ya. Jadi kita memberitahu di situ isi pesannya. Apa contoh dari himbauan ganjaran?
Demikianlah pemaparan yang saya tentang bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan pada program studi kebidanan program D3 Kebidanan Stikes Adila di Kota Bandar Lampung. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.